Di teras-teras rumah panggung kayu yang khas, di sanalah para pengrajin batik seberang kota Jambi memulai ritual harian mereka. Bagi masyarakat seberang, membatik bukan hanya sekedar pekerjaan. Ia adalah warisan nafas keluarga. Meski zaman terus berganti dengan teknologi cetak yang serba cepat, para pengrajin di seberang tetap setia pada proses manual. Kawasan seberang kota Jambi merupakan sentra produksi batik tradisional yang masih mempertahankan metode tulis dan cap. Dalam proses produksinya, terdapat berbagai tahapan yang memiliki resiko kerja tertentu, sehingga penerapan prinsip K3 menjadi sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan pengrajin. Di sini kami mengunjungi salah satu pengrajin batik bernama Ibu Zaitun. Ibu Zaitun ini memproduksi batik dengan menggunakan teknik cap. Di sini kami menemukan beberapa resiko yang bisa terjadi pada pengrajin batik. Ibu Zaitun melakukan pekerjaan ini dengan waktu yang cukup lama, dan bahaya ergonomi menjadi salah satu resiko yang dapat terjadi pada Ibu Zaitun. Akibat duduk yang terlalu lama, kondisi ini menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan menghambat sirkulasi darah di area kaki. Dengan postur tubuh yang sedikit membungkuk, fokus yang intens pada pola kain memaksa tubuh berada dalam posisi statis yang tidak alami. Hal ini dapat memicu muskuloskeletal disorder seperti nyeri punggung bawah, kaku pada leher, hingga kesemutan kronis pada tangan. Saat lilin dipanaskan di atas kompor, ia melepaskan uap kimia. Paparan uap lilin dalam jangka panjang dapat mengiritasi saluran pernapasan, menyebabkan pusing, mual, bahkan beresiko memicu gangguan paru-paru jika zat penyusun lilin mengandung impuritas berbahaya. Penggunaan kompor yang diletakkan sangat dekat dengan pembatik menciptakan resiko luka bakar jika terjadi kontak langsung atau jika kompor tidak stabil. Ibu Zaitun mengatakan bahwa ia pernah terkena tetesan lilin yang tidak sengaja mengenai tangan atau paha saat proses membatik dan menyebabkan luka bakar tingkat 1. Kami melanjutkan perjalanan menuju tempat proses pencelupan, penguncian warna, dan pelepasan lilin. Di sini kami bertemu dengan Kak Ita dan Bang Madon. Mereka yang mengerjakan proses pencelupan, fiksasi, dan pelorodan. Pada tahap ini, kain yang telah dicap dengan lilin kemudian dicelupkan ke dalam bak berisi larutan zat warna. Ini adalah resiko utama yang dihadapi pengrajin karena sebagian besar zat pewarna batik seperti naptol, indigosol, dan remasol mengandung senyawa kimia kompleks. Paparan langsung kulit dengan larutan warna dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal-gatal, hingga luka bakar kimia. Menghirup uap saat pencampuran bahan kimia dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, sesak napas, dan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan penyakit paru obstruktif. Selain itu, area pencelupan biasanya basah dan becek karena tumpahan air dan larutan warna. Hal ini meningkatkan resiko pengrajin terpeleset atau terjatuh yang dapat berakibat fatal jika jatuh ke arah bak pencelupan. Selanjutnya, tahap penguncian warna atau fiksasi. Setelah diwarnai, kain dicelupkan ke dalam larutan pengunci warna seperti garam diazo atau natrium silikat agar warna tidak luntur. Bahan fiksasi seringkali bersifat basa kuat atau asam. Para pengrajin seharusnya menggunakan masker dan pelindung mata untuk menghindari percikan bahan kimia yang dapat mencederai indera penglihatan. Tahap selanjutnya yaitu pelorodan atau pelepasan lilin. Kain diaduk menggunakan galah kayu di dalam kawah besar. Bahaya utama pada tahap pelorodan adalah risiko fisik berupa luka bakar serius akibat kontak langsung dengan air mendidih atau paparan uap panas dari kawah yang digunakan untuk meluruhkan lilin. Selain itu, area kerja menjadi sangat berbahaya karena tumpahan lilin malam yang luruh membuat lantai menjadi sangat licin dan meningkatkan resiko terpeleset secara fatal.
Keberadaan api besar pada tungku produksi menciptakan resiko kebakaran jika tidak diawasi dengan ketat di lingkungan yang penuh dengan bahan mudah terbakar seperti kain dan lilin. Pada tahap akhir, kain dicuci bersih dengan air tawar untuk menghilangkan sisa kimia dan lilin. Pengrajin harus memperhatikan posisi tubuh saat mengangkat kain basah yang berat agar tidak terjadi cedera otot pinggang atau bisa disebut dengan low back pain. Di sini, untuk limbah sisa pencalupan batiknya, akan ada petugas khusus yang datang untuk melakukan penyedotan air limbah. Jika limbah sisa pencalupan yang tidak dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah atau bisa disebut dengan IPAL, dan langsung dibuang ke tanah atau aliran sungai seperti Sungai Batanghari, dapat merusak ekosistem air. Hal ini secara tidak langsung membahayakan kesehatan masyarakat sekitar yang masih menggunakan air sungai untuk aktivitas harian.